ya, itu melaporkan dua orang yang sangat terkenal dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Pertama adalah Lecumanan. Lecumanan ini adalah salah satu pelapor. Pelapor bahkan yang mendahului laporannya Jokowi. Oke, salah satu pelapor yang mendahului laporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025. Oh, dia melapor tanggal 26 April yang mengatakan bahwa organisasinya Pradi Bersatu menjadi korban penghasutan dan lain sebagainya. Karena yang dia laporkan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 28 ayat 2 tentang menyebarkan ujaran kebencian yang berbasis SAR dan tambahannya ada. Lalu yang kedua adalah sahabat baik Mas Roy ya kan, yang dimana lawyernya juga panggil Mas Roy dengan mesra sekali, Mas Roy. Itu Rismon Hasiholaun Sianipar, ya. Rismon Hasiholaun Sianipar. Nah, ini dengan pasal istilahnya adalah dia membuat prasangka yang kemudian mempengaruhi orang. Nanti persisnya pasal berapa kita nanti minta penjelasan dari Abdul Ghafur Sangaji. Tetapi menarik karena dua LP ini itu nanti kita tanya apakah diterima atau tidak, karena biasanya melaporkan kubu sono ya, kubu Solo ini jauh lebih sulit ya. Tetapi coba kita dengarkan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Roy ya, Mas Roy, apa latar belakang Anda kemudian mengadukan atau meng-LP-kan, melaporkan ke polisi dua orang ini, Lecumanan dan Respon, tentu dengan kasus yang berbeda. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Refli ya. Selamat dini hari ya ketika rekaman ini dibuat ya, dan tayang pagi ini untuk teman-teman semua. Dan tadi Mas Refli sudah membuka apa backgroundnya atau apa dasarnya. Yang pertama adalah Lecumanan ya. Selain Lecumanan ini termasuk orang yang paling berapi-api kalau ada press conference ya. Kemarin termasuk dia yang bilang Pak Kapolda anu kan lapor propam ya, atau bilang Jaksa Agung nanti harus selalu Pak Kajati atau apa Aspidum ya gitu. Dia adalah termasuk orang yang mengawali rangkaian pelaporan yang kemudian heboh dan tidak bermutu sampai dengan saat ini. Ya, karena dia bersama-sama dengan Maret Samuel Sweken, bersama-sama dengan Andi Kurniawan, kemudian dulu ada dua orang lagi ya, saya lupa namanya siapa. Kenapa? Karena dua orang itu sudah mencabut laporannya. Ya. Satu cabut, satunya ngedrop. Iya, satunya di drop. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Dan itulah mereka awalnya itu lapor di berbagai Polres dan juga belum masuk ke Polda DKI waktu itu ya, Polda Metro Jaya belum. Nah itu. Dan mereka itu lapor setelah kemudian. Kenapa baru sekarang kalau ada pertanyaan? Karena kita memang baru mengerti bahwa apa yang dilaporkan itu adalah pasalnya selain pasal 160 dan kemudian dengan korbannya itu adalah korban organisasi. Organisasi kok bisa jadi korban tuh apa? Organisasi itu punya punya perasaan ya, nggak ada organisasi kok punya peranaan ya gitu, perasaan nggak ada ya itu. Jadi ini maknanya adalah gini Mas Refli dan Mas Ghafur ya, dan juga semua ya, jangan sampai orang tuh seenaknya bikin laporan, lapar ya. Itu dulu kan ada itu, dulu saya nggak perlu sebut namanya lah. Dulu ada itu organisasi yang tukang lapor itu dulu. Ada sebentar-sebentar lapor kok cuman sebentar. Cyber. Nah, dulu cyber namanya organisasinya. Ya itu si Didit itu, tapi bukan Pak Didit ya. Ada Alaidit itu dulu ya. Nah itu ya alasan untuk lecu. Jadi biar orang tuh nggak seenaknya bikin laporan. Laporan kalau itu laporan palsu, nah itulah ada konsekuensinya, dan itu yang nanti akan menjadi konsekuensi dari Lecumanan. Ya, yang kedua adalah ini serupa tapi sama. Ya, orang namanya Dr. Eng Rismon Hasiholaun Sianipar M. Eng ini. Ini kita laporkan karena ini sudah jahat belum Mas Rian ya. Saya sudah jawab sebenarnya dia itu.
ya dalam podcast khusus saya untuk menjawab dia. Tapi bebal orang ini. Ya kopoh kalau kata Pak Bung Karno terhadap Soeharto dulu. Ya, kenapa? Sudah dia tahu dan dia sudah melihat juga klarifikasi saya dan dia mengatakan inkrah gitu. Tetap dia baca berita-berita lawas, berita-berita kuno tahun 2018. Yang itu tidak memang itulah memang konsekuensi dari ITE ya. Adanya berita IT itu memang sudah lama nggak bisa lagi tutup gitu ya, karena sudah itu muncul dan itu akan terus tayang. Kalau sebelum ada teknologi ITE ya, itu dulu itu misalnya koran, kita harus nyari korannya ke sekian tahun yang lalu, mungkin agak susah. Jadi orang mungkin bisa lupa. Kalau sekarang dengan mudahnya googling. Jadi dia itu membaca berita-berita dari Kumparan, dari Tirto, termasuk juga dari Kompas. Tapi berita yang sudah obsolete, berita yang sudah lama. Baca dong Mon, berita yang terbaru update-nya kamu itu terlalu picik ya gitu. Untuk kemudian tidak mengupdate berita. Jadi kudet. Tapi bukan hanya kudet, Mas Refli dan juga Mas. Ini ada mensreanya, ada niat jahatnya. Karena dia membuat rekaman beberapa sesi ya, beberapa segmen serial ya di lokasi, saya sebut saja ya, di Mall Kuningan City ya gitu, atau Kuningan City Mall. Karena sebenarnya waktu itu ada beberapa relawan yang ngirimkan, Mas ini ternyata si Omon itu nggak ada di Bali G tapi dia ada di Jakarta. Memang dia tukang bohong, dia nggak datang ke acara-acara kayak Raat Bersuara, kayak kemudian ke head to head tuh alasannya di Bali G tapi sebenarnya dia ada di Jakarta. Dan ini kayak di sini dia juga bikinnya ini di itu di media sosial media cafe ya, adanya itu di Bin, di Coffee Bin ya, di di Kuningan City Mall. Disitulah dia membuat rangkaian rekaman dan itu dicicil. Ini kan jahat banget ya. Yang pertama mengulas soal kasur, yang kedua mengulas soal pemancar, yang ketiga mengulas soal alat fotografi. Padahal jelas banget itu sudah ada putusan inkrahnya. Jadi itu sudah jelas betul. Nah ini loh putusan inkrahnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah clear itu. Artinya persoalan itu sudah selesai. Isinya Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga waktu itu diwakili oleh menterinya Imam Nahrawi itu sudah mencabut gugatannya terhadap saya waktu itu selaku menteri seniornya, dan kemudian menyatakan persoalannya selesai. Bahkan Kemenpora membayar biaya perkara. Jadi persoalannya sudah selesai. Secara hukum ini, secara perdata itu sudah inkrah namanya. Tapi mungkin si Omon ini nggak ngerti istilah inkrah ya gitu. Mungkin taunya istilahnya adalah rotasi dan translasi pada otaknya itu ya. Jadi dia nggak ngerti soal inkrah itu. Dia potong-potong. Nah itulah makanya satu sudah jelas dia ada berulang, dan itu nanti ada pasalnya. Pasal berulang. Dan dia membuat persangkaan palsu. Sehingga Sehingga diikuti oleh orang-orang, dan ini jelas-jelas termul ya. Ya kayak si Thoyib Fanani. Bahkan Thoyib Fanani ini jelas betul masalahnya. Niat betul datang ke Jogja untuk kemudian ngecek ke rumah saya, ngecek antena. Padahal itu antena tahun 98 itu antena. Dia sebut, jangan-jangan ini antena yang kemudian disebut ya. Anda bisa kena juga nanti, gitu ya. Si Thoyib Fanani itu. Kemudian juga si Mak Lampir ikut juga ngomong, ya. Kemudian ada juga tuh anggota-anggota Ceboker Nusantara yang ikut komentar, termasuk si Simon K itu ya. Itu ahli abal-abal filsafat itu juga ngomong ngaco juga. Nah itu membuat orang-orang ini ikut mengglorifikasi persangkaan palsunya si Rismon. Jadi saya tadi dan Bang Gafur itu mewujudkan apa yang kami katakan kemarin. Setelah kita pertimbangkan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu kita laksanakan. Jadi besok, kok besok? Nanti karena kan ini kita rekamannya malam. Pukul berapa? Pukul 2 siang atau pukul 14.00 bertempat di Polda Metro Jaya. Kita akan adakan live conference untuk menjelaskan dan akan kita sampaikan apakah laporan kita itu diterima atau tidak. Nah, itu Mas Refli. Nih dari saya itu nanti. Iya,
kawan-kawan semua, tadi Mas Roy bicara tentang peristiwa, kejadian atau yang melatar belakangi pengaduan atau pelaporan terhadap baik Rismon maupun Lecumanan. Sekali lagi, kalau untuk Rismon sama sekali tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu, tetapi mengenai berita-berita yang sebenarnya sudah terklarifikasi dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi fitnah terhadap Mas Roy soal mengambil barang-barang negara itu sudah selesai dan diglorifikasi lagi sehingga ini memunculkan persangkaan baru dan kemudian persangkaan ini diikuti oleh orang-orang lain sehingga tentu merugikan Mas Roy. Yang kedua adalah mengenai Lecumanan yang mengatasnamakan diri sebagai sekjen, bukan sekjen ya, wakil ketua Pradi Bersatu, melaporkan soal Pradi Bersatu yang merasa dirugikan, merasa dihasut, merasa mendapatkan ujaran kebencian dengan adanya pernyataan-pernyataan Mas Roy yang kalau tidak salah di sebuah televisi juga. Dan itu pernyataan itulah yang kemudian mereka kutip, mereka ambil untuk mengadukan Mas Roy. Nah, selanjutnya pasal apa yang dilaporkan, baik itu Rismon maupun Lecumanan, kita akan tanyakan kepada Mas Gapur. Dan tidak perlu tunggu yang satu ini, pokoknya langsung. Jadi karena penting sekali bagaimana kita fakta dan peristiwa kemudian dibungkus dengan pasal-pasal yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan akurat serta kira-kira bagaimana prospek tindak lanjutnya. Silakan Mas Gapur. Iya, silakan. Ya. Terima kasih Bang Refli atas kesempatannya. Jadi kami mau menyampaikan informasi update, informasi penting ya, bahwa hari ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan kepolisian. Diterima ya. Diterima 2 laporan kepolisian dari 1 pelapor. Yaitu Mas Roy melaporkan 2 orang sekaligus. Dengan 2 LP yang berbeda, dengan 2 LP yang berbeda. Ya, peristiwa yang berbeda. Karena setiap LP itu kan rujukannya adalah pada peristiwa hukum dan pasal ya. Sehingga ada 2 LP. Waktu pelaporan Jokowi Nah, itu semua dicampur aduk gitu. Nah, ya, itu dibikin seperti gado-gado itu Mas Roy. Ya. Nah, apa yang dilaporkan? Tentu yang dilaporkan adalah peristiwa di mana ada 2 orang dengan peran yang berbeda, dengan peristiwa yang berbeda, kemudian peristiwa itu merugikan Mas Roy. Dan Bang Refli hari ini, Mas Roy didampingi bukan hanya oleh saya ya, tapi ada beberapa kuasa hukum juga, ya. Oleh Tokham. Ya, oleh Tolkham gitu ya. Ada saya juga bersama teman-teman dari Tolkham. Intinya adalah pertama, yang dilaporkan pertama adalah Lecumanan. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan ini adalah terkait dengan ketentuan pasal 394 KUHP yang baru. 394 itu adalah seseorang tidak boleh memberikan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik terhadap sesuatu itu tidak pernah ada. Jadi namanya kita memberikan informasi yang sesat atau informasi yang salah dan itu dituangkan dalam suatu akta otentik dan akta otentik itu setelah isinya dicek tidak sesuai dengan fakta. Apa peristiwanya? Yaitu pada tanggal 26 April 2025, Lecumanan membuka laporan di Polres Jakarta Selatan ya, atas peristiwa hasil penelitian Mas Roy. Ya, terkait dengan ijazah Jokowi. Dan saat itu beliau membuka laporan dengan 2 pasal, 160 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang dua-duanya berhubungan dengan penghasutan. Ya. Masalahnya maksudnya beliau itu Lecu yang buka laporan itu ya. Iya, yang buka laporan itu Lecu. Masalahnya adalah si Lecumanan ini mendalilkan bahwa korban daripada
hasil penelitiannya Mas Roy terkait ijazah itu bukan orang, tapi organisasinya yang jadi korban. Karena kita sama-sama sudah tahu dia mendapatkan mandat dari ketua Pradi Bersatu dan sekjen. Ya, dan itu udah mereka sampaikan juga Mas Roy pada saat kita sering berdialog juga dari berbagai forum televisi ke forum televisi. Menjadi pertanyaan, kok bisa organisasi menjadi korban dari suatu penghasutan? Memangnya organisasi ini benda hidup? Memangnya organisasi ini ada perasaannya, ada telinga, ya, ada punya emosi sehingga terhasut. Nah, itulah yang kemudian hari ini dalam satu sesi diskusi klarifikasi yang cukup panjang gitu ya Mas Roy ya, bersama dengan penyidik, dan penyidik pada akhirnya menyimpulkan setelah kami menyampaikan fakta-fakta dan kemudian membangun konstruksi hukum dari pasal 394, akhirnya kesimpulan daripada penyidik memenuhi syarat untuk diterima sebagai LP. Dan tugasnya Lecumanan ke depan adalah harus bisa membuktikan sejauh mana Pradi Bersatu adalah korban daripada hasil penelitian Mas Roy terkait dengan ijazah. Ya, itu challengingnya di situ tuh Mas Roy ya. Nah, itu yang dilaporkan. Dan ancaman pidananya nggak main-main Mas Roy. 7 tahun. Iya, 7 tahun. 7 tahun ancaman pidananya. Tahun. Di atas 5 tahun. Ya. Tahu. Ya. Jadi cuma satu pasal terhadap cukup satu pasal, tapi ya cukup mengerikan juga 7 kita tahun. realistis kok, nggak lebay kayak Jokowi itu Ya. ngelaporin banyak pasal itu. Yang kedua adalah ada seseorang yang ini dia dilaporkan terkait dengan adanya tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan itu sebenarnya telah mendapatkan kepastian hukum. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan. Tidak boleh kita menyampaikan suatu tuduhan tanpa dasar, apalagi terhadap suatu peristiwa yang dituduhkan itu telah mendapatkan satu putusan yang ingkrah. Makanya hari ini LP terhadap Rismon diterima karena kami bisa membuktikan bahwa semua rangkaian video yang diunggah di Baligi Academy dari mulai tanggal 5 Juni. Jadi peristiwanya dari tanggal 5 Juni ya, Mas Roy ya. Dia tiap hari itu upload video yang sudah direncanakan dan itu dicicil Iya. pelan-pelan. Ada dia baca dari Kumparan, dia baca dari Tirto, baca dari BPK. Itu sengaja, mens reanya nampak banget itu bahwa dia kemudian sengaja mau merusak citra. Itu yang terjadi. Nah. Padahal peristiwanya itu sudah lewat dan sudah ada inkrahnya gitu loh putusannya. Iya. Iya, lanjut. Jadi yang dilaporkan terhadap Rismon itu dari peristiwa tanggal 5. Tanggal 5, kemudian berlanjut lagi tanggal 6 dan berlanjut lagi sampai tanggal 7. Ya. Bahkan sampai hari ini pun masih posting lagi. Betul. Tadi masih posting beberapa jam yang lalu tuh dia masih posting, dicicil lagi. Dia kemudian kalau awalnya dia terus ngambil soal kasur, dia ngambil soal pemancar, ngambil soal kamera. Mon, kamu tuh nggak punya, maaf ya, yang ada di sini tuh apa harusnya? Ya, bukan cuma daging, itu tuh ada yang namanya, kalau Dokter Tifa tuh mengatakan di situ tuh ada namanya hipokampus, ada apa neurofrontal itu ya, itu dipakai Mon gitu, nggak cuman goreng aja gitu. Ada itu Mas. Ya. 2 pasal yang dilaporkan terhadap Rismon, yaitu 434 terkait dengan fitnah. Kemudian yang kedua adalah pasal 438, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang terlapor yang kemudian berdampak pada lahirnya persangkaan-persangkaan palsu. Nah, Dan akibat presentasi seperti ini yang disampaikan di Baligi Academy, itu kemudian menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu yang baru. Sehingga kita lihat ada beberapa termul-termul itu Mas Roy, itu Fanani misalnya, Agri Fanani itu kemudian mengglorifikasi bahwa seolah-olah apa yang disampaikan oleh Rismon dengan mengutip data yang salah. Karena data-data yang dikutip oleh Rismon tadi kami bisa buktikan di hadapan penyidik bahwa itu data-data yang sebenarnya lahir sebelum putusan pengadilan. Begitu putusan pengadilan ini ada, maka semua yang pernah disampaikan itu semuanya tidak lagi benar. Ya, jadi putusan pengadilan ini mengakhiri polemik itu. Mas Roy ya. Betul. Nah, apalagi kami juga tadi menyampaikan beberapa berita-berita mainstream ya.
baik online ya, yang mengkonfirmasi bahwa pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah menganggap bahwa polemik terkait dengan pencatatan loh. Sebenarnya ini pencatatan. Jadi bukan ada orang yang mengambil barang, bukan. Ini terkait dengan polemik pencatatan aset, ya. Apakah ini masuk aset pribadi ataukah masuk aset negara? Salah kolom. Salah kolom, ya. Akhirnya disadari oleh Kementerian Kemenpora bahwa itu tidak tepat, sehingga menterinya yang saat itu menggugat, itu kemudian dia mencabut gugatannya. Ya, dan itu terkonfirmasi juga dari berbagai berita-berita online ya. Besok saat press conference itu akan kita tunjukkan. Artinya terlapor yang hari ini siapa ini, Mas Roy ya? Ini temannya Mas Roy. Ini terlapor, dokter palsu ini. Terlapor yang kemudian mengutip data-data yang keliru. Iya. Dan terlapor tidak pernah tahu, bahkan sudah dikasih tahu loh Mas Roy sebenarnya. Sudah kita kasih tahu. Dia mengatakan pada tayangan yang kedua tanggal 6 itu putusan inkrah. Dia menyebut itu inkrah, tapi sudah ada perjalanan. Ya namanya udah ada perjalanan tuh, yang namanya orang perjalanan tuh kadang-kadang ke kanan ke kiri. Mohon kamu tuh benar-benar parah. Apalagi kamu tuh cuma mau menutup bahwa kamu tuh maling ya, ini maling. Maling, teriak maling kamu tuh. Udah doktermu nggak selesai. Di Yamaguchi juga tetap berjalan ya, kasus yang dilaporkan ya, dan kamu juga menjalani laporan tadi Pak Subhan Palal ya. Kemarin itu juga seingat saya Mas Roy, setelah dia mendapatkan RJ, ternyata dia punya 4 LP sekarang. Betul. LP yang pertama kasus dari teman palsu, ini dari Bil Fakih ya, Bang Bill offside. Yang kedua Irwan. Bang Irwan ya. Dia menjadi korban tipu gelap, penipuan dan penggelapan buku GEG dan Endgame. Ya. Yang ketiga Pak Subhan Palal yang melaporkan soal ISBN palsu. Ya, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Dan nggak usah mau menakut-nakuti Pak Rizal Fadila ya. Rizal Fadila nggak ada hubungannya dengan pemilik percetakan ya. Itu clear. Nah, keempat dan yang terakhir adalah ini LP-nya saya Mas Roy. Iya. Jadi ada 4 LP. Wah, saya hebat. Rekor kamu, Mon. Sebentar lagi akan ada LP yang lain lagi katanya. Itu. Itu Bang Refli yang hari ini dilaporkan. Tapi satu lagi mungkin tambahan, Mas Refli. Sebenarnya khusus untuk Lecu, ya, itu mungkin saja akan ada laporan tambahan lain karena Dr. Tifa sebenarnya berniat juga untuk melaporkan Lecu Manan, kemudian melaporkan Maret Samuel Sweken, dan melaporkan juga si Andi Kurniawan. Tapi memang sampai dengan saat kami melaporkan ini belum jadi, tapi besar kemungkinan atau ada kemungkinan nanti Dr. Tifa juga akan buat laporan. Ya. Iya, kawan-kawan semua ya, biar jelas saya bacakan pasal-pasal yang dilaporkan tadi biar memberikan penjelasan yang komprehensif dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan kalimat demi kalimat yang ada di dalam itu ya. Sebentar, karena ternyata fotonya banyak. Jadi kita harus tahu di mana itu barang kan. Nanti sudah di capture, tapi sudah di capture masuknya galeri ya. Masuknya. Pertama 394. Ya. Terhadap Oke. Coba kita ambil dari sini dulu ya. Pasal 394 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oke, ini 394. Nah, ini 394. Nah, ini saya bacakan ya. Oke. Nah, ini ya. Bagian kedua, keterangan palsu dalam akta autentik. Ini untuk Lecu Manan ya. Pasal 394. Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Oke, ada sebelum saya ke pasal berikutnya, tapi ini kita bahas ya. Ada suatu akta autentik.
Oke, satu kata kuncinya. Yang kedua adalah kata kuncinya adalah bukan Merugikan kepentingan seorang. jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa akta otentik? Apakah memang terpenuhi syarat akta otentik itu dan apakah terpenuhi kerugian itu? Nah, silakan. Soal kerugian barangkali Mas Roy yang akan menjawab. Soal akta otentik Gafur yang menjawab. Silakan. Silakan Mas Mas Roy. Oh, saya dulu ya. Ya, Mas Roy dulu. Oke. Jadi kerugian jelas ya. Jadi artinya kalau dia memasukkan pasal tadinya kan dia memasukkan pasal 160 yang harusnya kerugiannya itu dialami oleh orang. Tapi ternyata di situ dia tulis kerugiannya dialami oleh sebuah organisasi. Dan itu ternyata dikenakan ke saya. Loh, apa pernah saya merugikan sebuah organisasi namanya Pradi Bersatu? Itu kan aneh gitu. Itu kalau seingat saya sebenarnya itu adalah testing the water. Dari termol-termol ini sebelum Jokowi waktu itu akhirnya lapor pada tanggal 30 April. Karena mereka mendahului. Iya, mereka mendahului dan mereka menunggu. Dan kita waktu itu teriak, ayo Jokowi lapor sendiri kalau bisa. Dan akhirnya Jokowi lapor. Dan makanya di antara mereka yang tadinya ada 5 laporan itu yang satu di drop, kemudian yang satu ditarik. Pokoknya nggak jelas lah. Dan kemudian mereka itu tadinya lokus dan tempusnya berbeda-beda dijadikan satu. Ini kan ngaco ini ya. Apalagi lecu itu kan kalau dibaca itu akan membuat kerugian bagi kemudian kami itu melakukan penelitian, tapi tiba-tiba kemudian dicap kami itu akan melakukan 160 itu adalah melakukan penghasutan. Siapa yang dihasut? 160 itu juga deliknya bukan delik formil, itu material. Harus ada orang yang terhasut dan kemudian terus dibuktikan. Jadi itulah yang disebut memasukkan keterangan palsu. Itu. Oke, ada hal yang belum Mas Roy jawab. Ya. Menimbulkan kerugian. Jadi perbuatan lecumanan itu menimbulkan kerugian. Kerugian siapa terhadap siapa dan apa bentuk kerugiannya itu yang belum dijelaskan. Jelas ya. Jadi kami itu kan melakukan penelitian terhadap masyarakat. Ya, itu jelas ya. Sebuah ijazah yang kemudian pernah digunakan oleh seorang pejabat publik. Itu kan kemudian kami teliti. Dan kerugiannya jelas di samping kami juga rugi karena kami kemudian dituduh dijadikan tersangka kan gitu. Kemudian atas sesuatu yang kemudian kami dituduh melakukan tadi di pasal 160 itu apa namanya? Menghasut. Siapa yang kemudian kami hasut gitu loh. Dan itu merugikan masyarakat yang lebih luas. Karena masyarakat itu harus mengetahui sesuatu yang sifatnya publik. Jadi itu yang kemudian saya rasakan. Oke, silakan Mas Gafur. Iya, jadi supaya tambah clear lagi Mas Roy, bahwa tentu ada kerugian. Pasti. Karena kenapa? Kerugiannya adalah Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal yang dilaporkan. Jadi Lecumanan melaporkan 2 pasal. 160 dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. 160 tidak diikutkan dalam penetapan tersangkanya Mas Roy. Akhirnya masuk ke klaster 1. Karena laporan terhadap Mas Roy itu judulnya dan kawan-kawan. Oke ya. Tetapi Mas Roy dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang itu juga berkaitan dengan ujaran kebencian. Ya, ujaran kebencian yang korbannya didalilkan oleh mereka adalah Pradi Bersatu. Lagi-lagi mereka menyandarkannya pada Pradi Bersatu sebagai korban daripada penelitian ijazah. Ini kan sesuatu yang menarik untuk dikaji gitu. Makanya tadi di Polda Metro Jaya kami memberikan argumen dan diuji juga oleh yang menerima perwira ya. Kebetulan yang menerima ini perwira ya. Jadi waktu konseling itu serius kita. Ya, itu konseling serius dan itu melibatkan perwira gitu ya. Apakah memasukkan keterangan palsu itu adalah keterangan palsu yang mana? Saya ingin katakan bahwa keterangan palsu yang dimasukkan oleh Lecumanan itu adalah keterangan palsu ketika menyebut Pradi Bersatu sebagai korban daripada penelitian ijazah. Karena sesungguhnya Pradi Bersatu tidak pernah menjadi korban. Karena penghasutan, ujaran kebencian itu hanya bisa ditujukan kepada subjek orang. Karena orang itu punya perasaan, orang itu punya pikiran, orang itu punya emosi, maka dia tergerak. Mana ada benda mati bisa tergerak. Misalnya saya gini,
kertas ini adalah korban. Lo kok kertas korban gitu loh. Kertas aja nggak bisa bicara, nggak bisa gerak. Nah, itu yang disebut unsur keterangan palsu. Yang kedua, unsur yang kedua adalah yang penting di dalam akta otentik. Pertanyaannya, apakah laporan kepolisian itu adalah otentik? Akta otentik? Jelas. Itu akta otentik dan akan kami hadirkan ahli yang sudah menganalisis. Makanya tadi begitu kami sebut akta otentik oleh pihak penyidik, yang dituangkan dalam LP, ya sudah. Sudah clear. Berarti penyidik juga menyadari bahwa produk LP mereka itu juga disebut sebagai akta otentik. Jadi bukan hanya akta yang dibuat oleh oleh notaris, oleh pejabat yang ditunjuk gitu. Karena karena mereka juga adalah institusi negara yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat berkas ya. Oke. Jadi dia tuangkan dalam itu. Kemudian unsur yang ketiga kan merugikan. Jadi jelas-jelas sudah merugikan ya. Saya pikir itu, Bang Refli. Setuju? Silakan. Jadi tegasnya kerugian apa? Yaitu Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebuah kerugian yang diakibatkan perbuatan oleh lecumanan, ya, terutama pasal 28 ayat 2. Klaster 1 sebenarnya bisa juga melaporkan, tetapi mungkin mereka baik cukuplah Mas Roy. Jadi dan itu dari awal patut diketahui bahwa sesungguhnya itu tidak benar kalau Pradi Bersatu itu mengalami kerugian. Jadi memang ada mens reanya, yaitu mens reanya memang untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Roy. Itu jelas. Karena tidak mungkin kemudian ada organisasi mereka karang-karang tiba-tiba merasa bahwa organisasi tersebut dirugikan, disakiti dan lain sebagainya karena dia benda mati organisasi itu. Oke. Tapi memang awalnya kalau kita ingat, sebenarnya itu memang sudah ada mens reanya kok mereka itu bikin laporan itu. Karena peristiwa yang dilaporkan itu sebenarnya peristiwa ketika terjadi diskusi di salah satu hotel di Jalan HR Rasuna Said. Ya, dan itu disiarkan dalam ILC, Indonesia Lawyer Club. Mereka itu sudah sengaja, acara itu sebenarnya hanya mengundang narasumber, tapi mereka itu datang sebagai audiens, yang audiensnya akhirnya menjadi saksi. Jadi memang mereka itu sudah memasang trap, memasang jebakan-jebakan untuk itu, dan itu berarti sudah diniati dari awal. Itu, Mas. Satu lagi Mas Roy. Ya. Saya akhirnya menyadari kenapa mereka berani memasukkan suatu keterangan yang diduga palsu dengan melaporkan pasal 160 dan kemudian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Karena sesungguhnya mereka nggak punya legal standing. Ya itu, iya. Karena kalau mereka melaporkan pencemaran nama baik, karena itu adalah delik aduan absolut, maka hanya Pak Jokowi yang bisa melaporkan itu. Tetapi supaya mereka masuk dalam pusaran perkara ini, mereka berusaha untuk membangun konstruksi dengan mencari pasal yang cocok, dan kemudian pasal yang cocok itu mereka kaitkan dengan kerugian, dengan korban daripada penghasutan, ujaran kebencian itu adalah organisasinya mereka. Itu adalah teknik dari mereka untuk kemudian masuk dalam pusaran ijazah ini, tetapi celakanya adalah mereka membangun konstruksi hukum yang konstruksi peristiwanya tidak pernah ada, tetapi mereka ada-adakan. Sehingga itu diduga sebagai keterangan palsu. Bahasa sederhananya culas lah mereka itu. Jadi memang kelihatan mens reanya ya. Mereka sengaja membuat sebuah nge-trap Mas Roy dengan mendatangi acara. Padahal kalau kita pakai prinsip jurnalistik, kan ILC kan produk jurnalistik tuh. Sebenarnya tidak boleh dipermasalahkan. Kalau begitu nanti orang nggak mau lagi diundang di TV karena perkataan di televisi yang dia lakukan bisa dilaporkan. Berikutnya untuk respon pasal berapa tadi? 434 dan 438. Oke, 434 kita bacakan ya. 43 ini bagian akhir ya. 434 kita bacakan. Pasalnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 434 ayat 434 ayat 1. Ayat 1. Ini pasal 434 ayat 1 bagian kedua fitnah.
Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Oke, ini fitnah. Pasal 438. Pasal 438, setiap orang ini mengenai persangkaan palsu. Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi saudara sekalian, satu fitnah, satu persangkaan palsu. Jadi kalau fitnah itu begini, dia sebenarnya mengetahui, tapi dia tidak menyampaikan hal yang sesungguhnya. Atau ketika dia ditantang untuk membuktikan, dia tidak bisa. Itu sudah diberikan kesempatan. Maka itu kena pasal fitnah. Persangkaan palsu adalah bahwa dia membuat sebuah persangkaan, dan persangkaan tersebut membuat orang lain kemudian melakukan persangkaan-persangkaan yang karena menuruti persangkaan tersebut, padahal persangkaan tersebut tidak benar adanya. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kemudian terhadap Rismond ini Mas Roy kok eager betul melaporkan? Toh mantan teman baik. Oke, silakan. Ya gini ya Mas Refli, saya mungkin tidak terlalu tergerak ketika dia tiba-tiba muncul dari dalam tanah lagi ya. Kan dia juga ada si zombie. Dia kan sudah menyatakan atau dibuat satu akta itu juga. Jadi sebenarnya bisa tuh istrinya dilaporkan karena membuat menetapkan dalam akte palsu itu juga kan. Jadi katanya kan ada surat kematian, tapi itu urusannya Bil Fakih dan kawan-kawan lah ya. Itu yang dia melaporkan itu. Jadi artinya dia tiba-tiba keluar, kemudian membuat tayangan semacam ini. Tadinya saya biarin aja karena dia toh saya pikir hanya sekali tayang, dan kemudian ketika saya jawab langsung, itu saya jawab beberapa menit sudahnya, nggak sampai 1 jam saya sebenarnya saya kaget karena dia tiba-tiba muncul ya, kemudian dan dia mengatakan waktu itu membahas lagi soal barang-barang milik negara yang konon waktu itu memang dituduhkan ke saya gara-gara sebenarnya salah pencatatan waktu itu, dan itu diakui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Besok pada saat, atau nanti siang pada saat press conference akan saya tunjukkan media-media yang sudah memuat klarifikasinya. Rismond itu sengaja Mas, sengaja tidak mau membaca berita klarifikasinya. Dia hanya membaca berita tahun-tahun lama 2018 yang memuat ketika itu media itu juga pada belum mengerti, dan media waktu itu sebenarnya juga menyatakan adalah bukan memastikan tapi baru diduga. Tapi sama Rismond itu dibacakan seolah-olah ini memang benar. Jadi dia ada kasur, ada apa, itu dibaca tanpa diduga. Itu yang pertama, dia sudah memfitnah itu. Yang kedua, pada saat tayangan yang kedua saya sudah kaget, loh kok tayang lagi nih ya. Ternyata dia sudah melihat tayangan saya karena dia menjawab dengan inkrah. Jadi dia mengatakan apa itu inkrah? Inkrah itu sudah, yang penting itu ada perjalanan. Loh, ya mana namanya kasus itu kalau belum selesai, kalau belum inkrah, ya nggak boleh kemudian ngambil ke belakang-belakang lagi. Itu namanya cari gara-gara ini si dokter palsu Hasiolan Sianipar ini ya. Itu jadi kelihatan betul niat buruknya, niat jata atau mensreanya. Dan ternyata setelah saya perhatikan sampai dengan kita ngobrol saat ini sudah ada 4 tayangan dia. Ya, dan itu sengaja dia pertama bikin dari salah satu kafe. Ketika saya sebut itu kafenya mana ketahuan, dia kemudian geser ke kafe yang lain, ya geser lagi, tapi sebenarnya masih di seputaran Kuningan City Mall saja, karena kita bisa tahu lah tempat-tempatnya. Nah dari situ kelihatan betul kalau orang ini memang punya niat yang sangat buruk, sangat tidak pas, apalagi dia itu tampak banget ya maaf kalau saya bilang keiriannya gitu ya. Jadi apapun dari saya disoal gitu loh. Soal itu, padahal kan dia juga ngakuin waktu Car Free Day juga waktu itu sepi lah kalau nggak ada saya waktu itu, dan dia mengakui itu di Rakyat Bersuara waktu itu. Tapi sudahlah, kamu sudah harus bertanggungjawabkan secara hukum perbuatanmu Mon, karena kamu jelek banget ya melakukan upaya ini. Dan kalau kata Ustadz Kosinudin
ini bagaikan sapi bajak. Ya, itu. Jadi dia tuh kayak kerbau atau sapi yang cokok hidungnya, suruh nyerang-nyerang mana-mana. Bahkan bukunya yang terbit terakhir yang katanya lebih dari 700 atau 800 halaman, itu pesanan. Buku pesanan itu kan sangat menghina, sangat memalukan peneliti di Indonesia. Sampai covernya saja pesanan. Ya itu harus cocok dengan Solo atau tidak. Ini kan memalukan banget lah, ada peneliti yang melacurkan diri. Ini saya bilang peneliti yang melacurkan diri kayak si Rismond itu kan keterlaluan banget. Itu persis sama hinanya dengan peneliti Indonesia yang ketahuan ketika itu dalam salah satu negeri, salah satu kota di Indonesia yang kemudian terungkap di luar negeri bahwa penelitiannya adalah palsu. Itu dari saya, Mas. Oke, silakan Mas Gafur. Kenapa pasal fitnah yang dilaporkan dan kenapa pasal persangkaan palsu yang kemudian juga dilaporkan? Silakan. Ya, artinya fitnah itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Tapi karena diungkapkan ke publik, akhirnya kan jadi bahan fitnah. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rismond itu, Bang Refli, Mas Roy, ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak layak lagi untuk diperbincangkan karena putusan pengadilan telah inkrah. Putusan pengadilan terkait apa? Adanya polemik di internal Kementerian Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan pencatatan aset. Iya. Dan polemik itu kan munculnya dari sini. Sebelum adanya pencabutan gugatan, pada saat gugatan didaftarkan, itu kan media ngutip di mana-mana rame. Ya, rame. Betul ya Mas Roy ya? Ada surat dari Sesmenpora waktu itu. Iya. Begitu gugatan ini dicabut, maka dengan sendirinya mengakhiri semua polemik. Dan pihak-pihak yang ada dalam gugatan ini itu adalah benar-benar pihak yang berkompeten. Karena saya selaku yang digugat, selaku Menteri Pemuda Olahraga sebelumnya, yang menggugat adalah Imam Nahrawi. Menterinya langsung. Menterinya langsung selaku yang menggugat. Dan akhirnya putusannya adalah Imam Nahrawi selaku Menpora menggugat dan kemudian membayar biaya perkara. Mencabut gugatan dan membayar biaya perkara. Selesai persoalan ini. Clear. Kalau praktek perdatanya begini Mas Roy. Kalau penggugat mencabut gugatannya, ini praktek perdatanya ya. Berarti dia menyadari bahwa gugatannya itu tidak tepat dan tidak benar. Memang itulah yang terjadi. Ya, sehingga dia tidak mau mengambil risiko. Ya, ketika misalnya dia tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sehingga dia menyadari bahwa dalam hal dia menyampaikan gugatan kepada Mas Roy karena ada potensi kesalahan atau ada kesalahan, bukan potensi, memang kesalahan. Ada kesalahan ada kesalahan dalam posita gugatan, maka langkah yang diambil terbaik adalah dia cabut gugatannya. Dan berdasarkan informasi yang kita dapatkan Mas Roy, ternyata hasil konferensi pers dari mereka bahwa perkara ini maka dengan sendirinya ditutup. Betul, sudah selesai. Nanti siang akan saya munculkan pemberitaan itu dan statement dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau keadaannya begitu, yang ngapain lagi dipersoalkan sesuatu yang sudah punya kekuatan hukum? Iya, ini memang pesanan. Akhirnya kan jatuhnya adalah orang ini diduga telah melakukan fitnah dan diduga telah melakukan persangkaan palsu. Oke.